Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau begitu kita jadi orang yang bersyukur apa orang yang kufur? Syukur apa kufur? Tentu bersyukur. Wa in ta'anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, walaupun kamu merasa hidup pas-pasan, yang penting jangan nyusahin orang, amin. Nggak nyusahin emak, nggak nyusahin mertua, nggak nyusahin tetangga. Walaupun makan hanya sekedar nasi sama garam, istilahnya, betul. Yang penting badan sehat, anak pada keurusan, amin. Utang kagak punya, kaya itu dia. Orang kaya yang rumahnya mewah, kalau diteliti utangnya banyak, Pak. Utangnya banyak. Lah ngapa? Orang kaya yang mobilnya berjejer, utangnya banyak. Boleh dia mengutang karena kuat baik. Lah kita pengen ngutang mobil, ngutang sih bisa. Dapat sebulan debt collector datang, mana serem-serem banget. Jangan. Ya, jadi hidup nikmatin aja yang ada, jangan maksain diri. Ingat, ada dua hal yang harus kita kontrol dalam diri kita, ada kemampuan dan kemau. Ini kudu jalan beriringan, Bapak Ibu, saudara-saudara, betul nggak? Kalau kita hidup ngikutin kemauan, belakangin kemampuan, nih orang bakal celaka 17, bukan lagi 12, celaka 17. Tadinya punya bini satu, kena gusuran kawin dua. Dua duitnya masih banyak, kawin tiga. Duitnya masih banyak, kawin empat. Yang keempat biduan bohai denok montok, goyangnya kayak gangsing. Akhirnya yang tiga kagak diero-eroin. Ternyata bini yang tiga pinter, cerdik, luar biasa, ATM dipegang semua. Nah lo, Masya Allah. Singkat cerita, dikasih makan apa cuman sekali-kalinya. Duitnya yang banyak di ATM sampai miliaran, habis kuras, dibredel sama bini yang keempat. Akhirnya pulang dari rumah bini yang keempat, pulang ke rumah bini yang ketiga, diusir. Orang pulang ke bini yang kedua, dibentak-bentak. Pulang bini yang ke satu, ditinggal mabur. Orang pulang udah gak bawa duit, bawa kolor doang. Tipu sama biduan. Tuh makanya tuh, karena ngikutin kemau, gak ngukur kemampuan. Bahaya, Pak, bahaya. Itulah orang yang punya penyakit sirik dengki, kemauannya banyak, kemampuannya kagak ada. Ujung-ujungnya apa? Kesel. Lo orang bikin ruko kesel, orang hajat anggap pemilis jangan kata-katain, kayak kuat bayar baik. Lo bagainin baik, yang bayar dia. Rugi juga urusan dia, emang dia minta melu. Betul apa betul? Orang bebelian mobil, Jakarta mobil rental. Mobil rental kayak mobil apa kayak? Yang penting rumahnya ada mobil. Udah serba salah. Nih maaf ngomong nih ya. Kayak Jokowi ini jadi presiden, agak ada bener-benernya. Salah mulu Jokowi. Agak ada bagus-bagusnya, dikata-katain krempek lah. Presiden yang paling blangsak Jokowi. Betul kagak? Yang ngata-ngatain bajingan, tolol, kagak ditangkep ya. Zaman Soeharto ngomong begitu hilang palanya.
Player-playernya gue hilang itu. Tanya Kong ya Kong. Oma Irama nyanyi Indonesia. Nih begini lagunya nih. Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang makmur serta kaya raya. Tapi hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ditangkap. Begitu doang. Ngomong nyanyi begitu doang, katanya nyindir negara. Ditangkap. Oma kagak boleh tampil 4 tahun di TVRI. Ayo, kalau dibandingin zaman Jokowi sama zaman Soeharto, lebih serem mana? Makanya Pak, kasihan Pak, pemerintah kita jangan dikata-katain, kasihan. Jokowi udah kagak makan-makan mikirin kita. Makanya malah Jokowi ada gemuknya. Insya Allah, kasihan banget dah. Presiden yang paling krempeng Jokowi doang. SBY gemuk banget SBY. Apalagi Megawati, senang banget dia mah. Masya Allah, Masya Allah. Maksud saya, jangan pernah kita jadi orang ngikut-ngikut ngata-ngatain pemerintah. Begini aja logikanya, kita kalau jadi RT dikata-katain senang gak hatinya? Ayo, lu dikritik sama warga lu, RT gila, RT bajingan, RT tolol. Kira-kira tertawa apa marah? Berarti dia kalah sama Jokowi. Kata Jokowi, itu masalah kecil. Saya wis kerja ya kerja. Tuh Jokowi mah. Ya begitu aja dah bandinginnya. Betul apa betul? Makanya ada seorang ulama yang berkata itu Jokowi bukan manusia biasa. Manusia sosok presiden yang berhati waliullah. Orang biasa mah udah kesel Pak. Abis nih asal yang ngatain comot mati. Ke zaman Cingato dulu, Masya Allah, senyumnya mah menawan hati. Salah ngomong mampus kita. Masya Allah, Masya Allah. Para tahanan politik yang pada cerita di penjara, lampu digelapin, nggak boleh baca koran, nggak boleh nonton TV, digebukin, diseksa. Tahanan politik model Rocky Gerung. Rocky Gerung kalau zaman Soeharto modar, dilibas, diikat, dilalam, dikeramus, dibuang ke laut. Udah. Nggak pakai persidangan. Bener Pak. Lah orang oma nyanyi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ditangkap. Coba itu bayangin. Masya Allah, tabarakallah. Emang ini mulut kita, maaf ya kalau saya ngomong kasar, bacot kita itu kalau menghina orang kita seakan-akan bersih banget ya. Betul apa betul? Brengsek lu. Padahal ketika dia ngomong brengsek lu, jahat lu, anjing lu, babi lu, yang 2 tangan ke sono ke orang, yang 3 ke kita. Banyakan mana coba itu? Banyakan mana Pak? Kalau kita bilang anjing lu, lah kita lebih anjing. Mikir ngapa? Betul nggak? Jadi kalau begitu mendingan jadi orang baik-baik saja. Amin. Suami selalu percaya kepada istri. Alhamdulillah. Istri jangan buruk sangka sama suami. Kalau suami dangdan wangi jangan dinyanyiin. Jangan dinyanyiin. Jangan dilaguin, jangan jangan dicurigain, jangan dijemen orang. Alhamdulillah. Kalau laki lu demen orang bukan demen setan. Ini saya bilangin sama ibu-ibu nih. Kalau ada suaminya demen wadon, alhamdulillah. Berarti suaminya nor. Sekarang zaman LGBT, ada lanang demen lanang. Nih najis gua mah. Lo bener lanang demen lanang Pak. Itu bener itu. Dari kalangan bawah sampai kalangan elit banyak zaman sekarang lanang demen. Kalau bencong masih mendingan ada ciri-ciri perempuannya, jadi pakai tete palsu. Ini malah lanang bewokan tapi ngondek. Hai mau kemana? Ih najis gua mah. Ini zaman sekarang. Ibu, Bu Sri. Kalau Bang Hari ada yang nemenin, alhamdulillah.
berarti lakinya ganteng, berarti pelanggan setia. Amin. Pelanggan week. Sekali belanja 10 juta, week habis diborong semua. Alhamdulillah. Sebab dalam rumah tangga kalau suami dengki sama istri, istri dengki sama suami, nggak beres urusan, kagak beres. Hasud aja yang ada, selalu curiga. Makanya harus dibangun kesejahteraan, kebaikan, kelembutan hati, agar bagaimana sebuah masyarakat tidak ada yang saling sirik dengki, dibangun dari masing-masing rumah supaya senantiasa berhusnuz. Apa itu husnuzon? Baik sangka, udah baik sangka aja. Soal urusan-urusan yang lain ada Allah Subhanahu. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang yang jahat sama kita, yang dengki sama kita, apakah itu saudara kandung ataupun tetangga, jangan kita ladenin, jangan kita lawan. Allah yang bilangin. Apa kata Allah? Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui orang yang memusuhi dirimu, kelompok orang-orang yang sirik, yang dengki, yang hasud, yang jahat sama kamu. Allah udah tahu. Walaupun kita kagak omongin, Allah udah tahu. Terus selanjutnya tugasmu apa? Hai hamba-hambaku, apa yang mesti kamu lakukan? Perbanyak zikir. Kalau punya duit perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi sama tetangga, sama saudara. Udah kebaikan, tebar terus kebaikan. Kata Allah, wa kafa billahi waliya, cukup aku yang menjadi pelindungmu. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah aku yang menjadi penolongmu. Maksud Allah gimana? Jadi orang yang sirik dengki, saudara yang sirik dengki kepada kita saudaranya, ataupun tetangga yang hasud kepada kita, tahu mah tahu, cuekin aja, jangan dibales, biarin baik, biarin saja. Ntar Allah yang punya urus. Apakah orang itu disadarkan? Apakah dibinasakan? Nah, paham Bapak Ibu, paham Bapak Ibu, paham. Jangan pengen urusan Allah itu mah udah semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan habis mendengar ceramah ini hati kita menjadi lembut. Amin. Hati kita menjadi baik, hati kita menjadi sejuk, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu